di Desa Kandung sebenarnya ini kelompok setelah pasca gempa. Kami mengucapkan selamat datang di Desa Kandung. Saya sendiri juga merasa bersalah karena saya sama sekali sekarang sudah tidak bersentuhan lagi dengan urusan kami, tidak bersentuhan lagi dengan urusan pangan, seolah-olah itu bukan urusan itu urusan Pak Tani, urusan Ibu Tani, padahal ya kan itu urusan kita semua ya Pak. Hasil yang bisa diserap, kalau tidak apa sih yang bisa kita lihat, kita rasakan dan kita ketahui. tertampungnya limbah-limbah dalam satu ini ya, itu berapatnya rumah-rumah itu kan terdiri dari berapa WC yang kalau jarak jangkaunya seharusnya minimal itu 10 meter. Sekarang itu sudah tidak, katakanlah sumur antara peresapan itu untuk kapasitas 10 meter itu kemungkinan kecil. Nah, dengan adanya biogas ini rasa air sumur pun sekarang udah beda. Tapi ada pernyataan dari petani bahwa pupuk kandang itu dijual. Jual kleton itu karena nggak mampu memanfaatkan kleton, apa karena memang ada sisi ekonomi dari itu? Pergi dari kampungnya, cari pekerjaan di luar. Masalahnya apa? Apa karena orang tuanya yang tidak berdidik, atau karena penghasilan dari pertanian yang tidak memadai, sehingga sebenarnya orang tuanya itu cerdas. Pertanyaannya kayak gini, yang masalah bikin pertanian, ini cuma kayak saya lagi. Energi untuk saya kira lebih pada konsumsi. Gini, apa dampak pertanian konvensional? Iya, pertanian konvensional terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial, bisa pikir gitu. Perbedaan sangat ya. Berapa besar energi alternatif itu punya sumbangan terhadap pertanian? Jadi lebih baik menggunakan pupuk kimia yang lebih praktis. kalau ditaburkan ke sawah itu kebanyakan tanaman itu kan layu. Itu khawatirnya. Kenapa nggak ada organisasi yang muncul untuk membela Pak Kukiri? Selama ini sudah banyak sekali seperti tadi di Bangka, organisasi tani banyak sekali. Mestinya kan logikanya semakin kuat ya, semakin bersatu, ternyata enggak, malah kadang-kadang berantem. Kalau sampai kelihatan di akar masalah, maka yang tampak kelihatannya nggak menyenangkan pada petani itu hanya akibat.
gambaran awal memeriksa apa sih masalah pokok yang dihadapi oleh petani di 4 kabupaten. Pertama adalah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kedua, pemberdayaan. Ketiga, penguatan organisasi. Tujuan untuk misalnya menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Lalu yang tidak kalah bandingnya itu harus mempunyai sekretariat maupun kantor yang harus diadakan. Demikian hasil dari kelompok 3 kali pertemuan kita sudah pada puncaknya, dan kesempatan kali ini Mbak Riri selaku Direktur JPRI ini akan menutup akhir dari kegiatan ini, dan nanti terakhir Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengikuti seluruh rangkaian acara, masih tetap semangat sampai hari ini, masih punya tenaga untuk pulang. Yang pertama saya mau memperkenalkan Kang Mas saya dulu pakai baju batik. Mas Des. Nama saya Des dari Kanada. Saya bekerja organisasi Development and Peace dalam bahasa Indonesia pembangunan dan perdamaian. Dari masalah strategis yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan di kelompok 1, bahwa oke, ada keterbatasan lahan, ada lahan yang dimonopoli, tetapi yang paling penting adalah juga bagaimana menguasai lahan yang cuma tinggal sedikit itu bisa menjadi betul-betul milik kita sebagai petani dan memanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan petani, bukan untuk kepentingan yang lain. Dan juga tadi saya lihat orientasi bahwa harus sudah memulai orientasi hasil pertanian juga untuk dinikmati oleh dan diambil manfaatnya oleh petani sendiri, tidak dijual. Tentang kelompok organisasi tadi yang juga mulai merancang bahwa memang perlu untuk membangun organisasi yang solid itu perlu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membuat organisasi ini, organisasi tani ini mampu membuat satu jaringan dan bekerja bersama. Yang satu melakukan apa, yang lain melakukan